dan bisnis. Let's go. Ekonomi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhijah Hadi Putri dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan nomor NPM saya 20 10 01 11 11 027 dari Universitas Bung Hatta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistik tentang ukuran nilai pusat. Langsung saja pengertian nilai pusat. Ini terletak di poin yang pertama. Pengertian nilai pusat adalah ukuran nilai pusat yang merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau paling pusat. Yang kedua ialah jenis-jenis ukuran nilai pusat. Jenis-jenis ini terbagi beberapa. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata data yang ada. Rata-rata hitung dari populasi diberi simbol mu, rata-rata hitung dan sampel diberi simbol X bar. Poin A adalah rata-rata hitung atau mean untuk data tunggal. Jika X1, X2, dan X3 merupakan N buah nilai dari X variabel, maka rata-rata hitungannya X sama dengan X per N sama dengan X1 tambah X2 tambah X seterusnya per N. Keterangannya ada di samping, ialah X sama dengan wakil data, N adalah jumlah data. Contohnya, hitunglah rata-rata dari nilai N, 6, 3, 4, 8, 8. Penyelesaiannya X sama dengan 7, 6, 3, 4, 8, 8. Nilai N-nya adalah 6, sedangkan X sama dengan XS per N. Kita masukkan dari rumus sama dengan 7 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 8 tambah 8 per N. Sama dengan kita jumlahkan dari 7 ini sampai ke 8, hasilnya itu ada 36 per nilai N. Sama dengan 6. Jika X1, X2, sampai Xn masing-masing memiliki frekuensi Fx, F2, maka rata-rata hitungannya ada di samping. Contohnya, hitungan rata-rata dari nilai-nilai 3, 4, 3, 2, 5, 1, 4, dan 5, 1, 2, 6, 4, 3, 6, 11. Maka kita semua akan menghitung, misalnya 3 itu berapa buah. Di sini 3 itu ada 3 buah yang keluar. Jadi kita masukkan sama dengan 3, F1 sama dengan 3. Dan seterusnya ada di sampingnya. Poin selanjutnya, jika F1 nilai yang memiliki rata-rata hitung M, jika F nilai yang memiliki rata-rata hitung M2, dan jika Fx nilai yang memiliki rata-rata hitung M, maka rata-rata hitung keseluruhan nilai itu adalah F2 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fx dapat dihitung dengan rumus di samping, ialah X sama dengan X F per M per XF sama dengan FM2 tambah F2M2 tambah FKMK per F2 tambah F2 tambah F2 sampai sejumlah yang dibutuhkan soal.
Contohnya ada di samping, ialah sebuah perusahaan memiliki 40 pekerja. Dari keseluruhan pekerja, memiliki perusahaan memberikan gaji, yaitu 5 orang dengan gaji 350 per bulan, 10 orang dengan gaji 250 per bulan, dan 25 orang dengan gaji 125 per bulan. Beberapa rata-rata rupiah yang dikeluarkan pemilik perusahaan tersebut tiap bulan untuk setiap pekerja. Penyelesaiannya ada di samping. F1 sama dengan 5 M1 kali 350 ribu rupiah. F2 10, M2 sama dengan 250 ribu rupiah. F3 25, M3 sama dengan 125 ribu rupiah. Kita masukkan rumus yang tadi. Rumusnya adalah sigma FM sama dengan 5 kali 350 tambah 10 kali 250 tambah 25 kali 125. Hasilnya 7.375. Sigma F-nya 40. Jadi kita masukkan aja ke rumus kedua. X sama dengan sigma FM per sigma F 7.375 per 40, hasilnya 1.840.35. Poin B dari pengertian ukuran nilai pusat adalah rata-rata hitung atau mean untuk nilai data tunggal. Metode-metodenya ada 3. Yang pertama, metode biasa menggunakan rumus X sama dengan sigma F per X per sigma F. Metode kedua, metode simpangan rata-rata menggunakan M tambah XFA per sigma F. Metode ketiga, metode coding. X sama dengan M tambah C kali sigma F Pro per sigma F. Keterangannya, M adalah rata-rata hitung sementara, biasanya diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi terbesar, titik tengah kelas modus. Sedangkan D adalah menggunakan rumus, tidak ada penjelasan. Rumusnya adalah X kurang M. X adalah titik tengah interval kelas. F adalah frekuensi kelas. C adalah panjang kelas. Sedangkan U tidak ada penjelasan tapi menggunakan rumus. U adalah 0 plus minus 1, plus minus 2. Dapatnya tuh D per C. Ada di tabel samping. Tentukan rata-rata hitung dari tabel 1 berikut dengan metode biasa, simpanan, dan coding. Dari samping kita menggunakan yang pertama itu kita menggunakan metode biasa. Kita harus menggunakan metode biasa untuk tabel berikut ini ya. Kita menggunakan rumus yang metode biasa. Di sini hasilnya X sama dengan sigma F per X per sigma F sama dengan 6.718 per 100 sama dengan 67,18. Sedangkan metode kedua juga kita menggunakannya ialah metode simpanan rata-rata. Dari distribusi frekuensi tersebut, titik tengah kelas modus adalah 67, maka M adalah 76. Metode ketiga ialah metode coding. Dari tabel tersebut diketahui bahwa C sama dengan 62,5 kurang 59,5 sama dengan 3. Sehingga U sama dengan D per 3 dan M adalah 67. Tabelnya ada di samping dan rumusnya ada juga di samping. Yang kedua ialah desil. Kelas D4 itu mendapatkan poin 65,97, sedangkan kelas D9 itu mendapatkan 69,8. Jadi di sini saya menyebutkan cuma poin-poinnya saja.
Yang poin terakhir adalah persentil. Di sini kelas P30-nya mendapatkan nilai 64,3, sedangkan P75 mendapatkan 3 sama dengan 70,1. Di sini juga saya menyebutkan cuma poin-poinnya saja. Lebih jelasnya di contohnya tadi ada di samping. Di situ ada menggunakan tabel. Kita disuruh mencari jumlah frekuensi. Jadi di sini jumlah frekuensinya adalah 100. Medianya itu bisa kita lihat di samping menggunakan rumus yang pertama. Jadi kelas median adalah kelas ketiga. Di sini kita bisa melihat rumus dan penjelasannya. Selanjutnya adalah poin 3, yaitu adalah modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data, sering disingkat dengan mo. Jumlah data bisa tidak memiliki modus, mempunyai satu modus atau unimodal, dan modus biomodal atau lebih dari 2 modus atau multimodus. Ada beberapa poinnya. 1. Modus data tunggal. Kita bisa melihatnya di tabel samping. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Untuk data yang berkelompok, dalam hal ini di distribusi frekuensi, modus halnya dapat diperkirakan. Nilai yang paling sering muncul yang berada pada kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kelas yang memiliki frekuensi terbesar disebut kelas modus. Misalnya di dalam kelas di sini itu modusnya itu ada angka 9. Tapi di modus yang poin B itu tidak ada. Modus yang poin A 4 dan 11. Modus yang poin A juga 1,3,7 dan 13. Mungkin modus ini mungkin angka ini sering muncul di soal, makanya itu bisa dihitung. Contohnya di samping tentukan modus dari tabel di atas. Penyelesaiannya ada di tabel samping. Poin selanjutnya adalah praktil. Ialah nilai-nilai yang membagi seperempat data yang telah terurut menjadi bagian yang sama. Ada bagian-bagiannya itu. Bagian A, kuartil. Kuartil ialah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 jenis kuartil, yakni kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Di sini pembagiannya ada 2. Yang pertama kuartil data tunggal. Nilai ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. I sama dengan 1,2,3. Sedangkan kuartil data berkelompok itu menggunakan rumus M per 4 kurang sigma kurang F per F kali C. Di sini ada penjelasannya itu. Penjelasannya yang B adalah tepi bawah kelas kuartil, sedangkan yang N jumlah semua frekuensi. Sigma F1 ialah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil. Yang C panjang interval kelas, yang F adalah frekuensi kelas kuartil. B. Desil. Desil adalah membagi sepangkat data menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 jenis desil, yakni desil pertama, desil kedua, sampai desil ke-9. Desil data tunggal atau D1 itu sama dengan nilai ke I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10 kali I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9.
Sedangkan kuartil berkelompok itu D1 sama dengan B1 tambah IN per 10 kurang sigma kurang F1 per F kali C. Di sini ada penjelasannya. Yang B adalah tepi bawah kelas desil, yang N jumlah semua frekuensi, yang sigma F1 adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, sedangkan yang C panjang interval kelas, E frekuensi kelas desil. Yang C adalah persentil. Di sini pengertian persentil adalah membagi seperangkat data menjadi 100 bagian yang sama. Terdapat 99 jenis persentil, yakni desil pertama P1, desil kedua P2 sampai desil yang ke-9 adalah P99. Di sini ada 2 tahap penyelesaian atau rumus. Yang pertama, desil data tunggal atau P1 sama dengan nilai Kn tambah 1 per 100 kali I. Hasilnya itu 1,2,3 sampai 99 ya. Sedangkan yang kedua, kuartil data berkelompok atau D1 sama dengan B1 tambah IN per 100 kurang sigma F per FPI kali C. Di sini juga ada diberikan penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah B1 ialah tepi bawah kelas persentil. Sedangkan N jumlah semua frekuensi. F1 jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil. C panjang interval kelas, sedangkan F atau P frekuensi kelas persentil. Di sini sifat-sifat modus. Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari 1. 2. Modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Dan ketiga, modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya suka ditentukan, karena itu banyaknya hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Jadi tadi pengertian di sini dan sifat-sifatnya sudah saya jelaskan yang pertama kalinya. Ini saya hanya menambahkan saja. Ada di samping. Saya akan menyebutkan poin-poinnya saja. Kelas Q-nya itu, kelas Q adalah mendapatkan hasil 64,3, kelas Q2 66,9, sedangkan Q3 70,1. Contohnya ada di samping. Dia tuh disuruh membuatkan tabel. Tabel dari kuartil, desil ke-4 ke-9 dan persentil ke-38 sampai 75.